Halo, kami dari Tauretika 2 Hukum Keimigrasian B, kelompok 4. Dalam video ini kami akan membahas tentang Konvensi 1951 dan Protokol 1967 tentang pengungsi. Langsung saja, pembahasan pertama yaitu tentang latar belakang Konvensi 1951 dan Protokol 1967. Setelah berakhirnya Perang Dunia I antara tahun 1914 sampai dengan tahun 1918, jutaan orang lari meninggalkan tanah kelahiran mereka untuk mencari perlindungan. Pemerintah merespon dengan menuliskan seperangkat kesepakatan internasional untuk memberikan dokumen perjalanan bagi orang-orang tersebut, yang secara efektif merupakan pengungsi pertama yang muncul pada abad ke-20. Jumlah mereka meningkat tajam selama dan setelah Perang Dunia Kedua antara tahun 1939 sampai dengan tahun 1945, karena jutaan lainnya dipaksa pindah dari tempat tinggalnya, dideportasi, dan atau ditempatkan di negara ketiga. Sepanjang abad ke-20, masyarakat internasional secara terus-menerus menciptakan seperangkat pedoman, hukum, dan konvensi untuk memastikan adanya perlakuan yang layak bagi pengungsi dan untuk melindungi hak asasi mereka. Prosesnya dimulai pada masa Liga Bangsa-Bangsa pada tahun 1921. Pada bulan Juli 1951, sebuah konferensi diplomatik di Jenewa mengadopsi konvensi tentang status pengungsi atau yang disebut Konvensi 1951, yang nantinya akan diamandemen menjadi Protokol 1967. Dokumen-dokumen tersebut secara jelas menyebutkan siapa itu pengungsi dan bentuk-bentuk perlindungan hukum, bantuan lain, maupun hak sosial yang berhak mereka nikmati. Dokumen tersebut juga mendefinisikan kewajiban pengungsi terhadap negara penerimanya dan menspesifikasi kategori orang tertentu seperti penjahat perang yang tidak memiliki kualifikasi sebagai pengungsi. Pada awalnya, Konvensi 1951 hanya terbatas dalam melindungi pengungsi dari Eropa selepas Perang Dunia Kedua. Namun, Protokol 1967 melihatnya sebagai masalah kepengungsian yang terjadi di seluruh dunia. Konvensi 1951 memuat sejumlah hak dan menekankan kewajiban-kewajiban pengungsi terhadap negara penerimanya. Dasar utama dari Konvensi 1951 adalah prinsip non-refoulement yang termaktub dalam pasal 33. Menurut prinsip ini, seorang pengungsi sebaliknya tidak dikembalikan ke negara di mana dia akan menghadapi ancaman serius atas hidup dan kebebasannya. Perlindungan seperti ini biar tidak didapatkan oleh pengungsi yang terbukti dianggap sebagai sebuah ancaman bahaya bagi keamanan negara atau telah didakwa melakukan kejahatan serius yang dinilai berbahaya bagi masyarakat. Adapun hak lain yang termaktub dalam Konvensi 1951 meliputi: yang pertama, hak untuk tidak diusir kecuali dalam kondisi tertentu yang didefinisikan secara jelas dalam pasal 2, hak untuk tidak dihukum karena masuk secara ilegal ke negara tertentu pasal 31, hak untuk bekerja pasal 17-19, hak atas rumah pasal 21, hak atas pendidikan pasal 11, hak atas bantuan pertolongan publik pasal 21, hak kebebasan beragama pasal 4, hak untuk mengakses pengadilan pasal 16, hak atas kebebasan bergerak dalam suatu wilayah pasal 26, dan yang terakhir adalah hak untuk diberikan dokumen identitas dan perjalanan pasal 27 dan 28. Peran dari Konvensi 1951 dan Protokol 1967. Konvensi 1951 dan Protokol 1967 dilindungi oleh UNHCR. UNHCR diberikan mandat oleh Majelis Umum PBB untuk mencari perlindungan internasional dan solusi permanen bagi pengungsi. UNHCR juga memiliki kewajiban untuk mengawasi implementasi dari Konvensi 1951 oleh negara pihak. Negara pihak diharuskan untuk bekerjasama dengan UNHCR dan memberikan informasi yang relevan serta data statistik mengenai pengungsi. Peran UNHCR diantaranya: yang pertama, mempromosikan aksesi dan implementasi dari konvensi dan hukum pengungsi. Yang kedua, memastikan bahwa pengungsi diberikan hak suaka dan tidak dipaksa pulang ke negara yang mereka tinggalkan. Yang ketiga, mendorong adanya prosedur-prosedur yang layak untuk menentukan apakah seorang dianggap sebagai pengungsi sesuai dengan definisi dalam Konvensi 1951 dan atau definisi lain yang tercantum dalam konvensi-konvensi regional. Yang keempat, mencarikan solusi permanen bagi pengungsi.
Ada 26 negara yang terlibat Konvensi 1951 dan Protokol 1967. Pemerintah dari 26 negara berikut ini diwakili oleh delegasi-delegasi yang semuanya menyampaikan surat-surat kepercayaan yang memenuhi persyaratan atau komunikasi-komunikasi yang menguasakan mereka untuk berpartisipasi dalam konferensi. Adapun negara tersebut yaitu adalah Australia, Austria, Belgia, Brazil, Kanada, Kolombia, Denmark, Mesir, Prancis, Jerman, Republik Federasi, Yunani, Tahta Suci, Irak, Israel, Italia, Luxembourg, Monaco, Belanda, Norwegia, Swedia, Swiss, Turki, Inggris, Amerika Serikat, Venezuela, Yugoslavia, dan Iran. Sikap yang diambil Indonesia terhadap Konvensi 1951 dan Protokol 1967 ialah tidak menentukan keputusan apapun terhadap konvensi dan protokol tersebut, karena sampai saat ini Indonesia telah melakukan ratifikasi perjanjian internasional itu. Akan tetapi, dalam keadaan darurat Indonesia sebagai negara yang menjunjung tinggi hukum internasional yang dimana nilai moralitas dan hak asasi manusia dijunjung tinggi, tetap menerima pengungsi yang datang ke Indonesia dengan menggunakan Perpres nomor 125 tahun 2016 sebagai landasan hukum dalam penanganan pengungsi selama berada di Indonesia. Adapun langkah yang dilakukan Indonesia ketika terdapat pengungsi yang datang ke Indonesia ialah melakukan koordinasi dengan pihak UNHCR mengenai penanganan yang dilakukan kepada pengungsi tersebut. Setelah koordinasi dilakukan, pihak UNHCR datang ke Indonesia untuk memberikan bantuan untuk memenuhi kebutuhan para pengungsi selama berada di Indonesia dan memberikan bantuan mengenai proses pemulangan pengungsi ke negara asal atau ke negara tujuan para pengungsi. Karena biasanya pengungsi datang ke Indonesia hanya untuk menjadikan tempat transit sebelum ke negara tujuan.